Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Lilis Najia, Yulian Iftanur Rahman, Hairunisa, dan Vika Etania. Pada hari ini kami akan membahas materi Sastra Bandingan Nusantara. Dalam buku Pak Sapardi Djoko Damono yang berjudul Sastra Bandingan, bisa dilihat pada halaman 27, ia menyebutkan bahwa sastra sebagai bagian dari kebudayaan ditentukan antara lain oleh geografi dan sumber daya alam. Nah, yang kita ketahui juga bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau. Berdasarkan kedua hal itulah kita menyusun masyarakat dan menentukan tata nilai. Nah, dalam karya sastra, semua hal tersebut itu dicatat dan ditanggapi secara kreatif. Dalam makalah Ikram, ia menawarkan studi perbandingan yang didasarkan pada sastra-sastra yang berkembang di Nusantara. Nah, gagasan itu sesuai dengan situasi kebahasaan yang ada di kawasan Nusantara ini. Dalam makalahnya itu, ia membuat pengelompokan masalah berdasarkan konsep-konsep yang telah ia tawarkan oleh Clemens, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, genre dan bentuk. Yang kedua, periode, aliran dan pengaruh. Yang ketiga, ada tema dan mitos. Di kawasan Nusantara, kita menemukan genre wiracarita. Wiracarita itu cerita tentang pahlawanan. Nah, dalam berbagai bentuk seperti syair, kidung, kakawin, hikayat, berbagai jenis teater rakyat, dan pelipur lara. Dalam wiracarita, tokoh-tokoh bisa memperoleh nilai dan ditafsirkan secara simbolik ataupun alegoris, dan karenanya bisa memperkaya bahasa dan sastra. Sebagai contoh, dalam masyarakat Jawa, Mahabharata tampaknya lebih populer dari Ramayana. Nah, Prambanan adalah sebuah candi Hindu. Nah, itulah sebabnya Ramayana lebih populer di Bali yang masyarakatnya beragama Hindu. Selanjutnya adalah genre didaktik. Didaktik berarti bersifat mendidik atau terkandung nasihat di dalamnya. Genre ini paling digemari dalam sastra tradisional Indonesia, karena oleh masyarakat masih dianggap sebagai intipati dari segala sastra. Bisa kita temukan dalam berbagai bentuk seperti syair, cerita berbingkai, kidung, sampai cerita binatang. Contohnya cerita Si Kancil yang terdapat nasihat di dalam cerita tersebut. Contoh lainnya juga terdapat dalam Gurindam 12 karya Ali Haji. Genre selanjutnya yaitu genre sejarah. Genre sastra sejarah dihasilkan oleh semua masyarakat yang pernah memiliki kerajaan, sebab salah satu fungsinya adalah untuk mencatat apa yang telah dilakukan suatu dinasti dalam menciptakan kerajaan yang dipimpinnya. Salah satu contohnya yaitu Ilaga Ligo adalah sastra sejarah yang mengungkapkan asal-usul orang Bugis, mulai dari penciptaan manusia sampai ke gambaran mengenai raja-raja Bugis yang menjadi pahlawan masyarakatnya. Selanjutnya adalah genre mantra. Genre mantra ini dimiliki oleh semua suku bangsa di Indonesia. Mantra adalah genre tradisi lisan yang bisa dipergunakan sebagai wahana untuk mencapai berbagai jenis maksud dan tujuan. Dalam setiap suku bangsa berbeda-beda. Contohnya dalam mantra Sangir. Tentu erat kaitannya dengan kondisi geografi suku bangsa tersebut, yang kehidupannya berurusan dengan laut yang berbeda dengan yang dihasilkan orang Dayak, dengan kehidupannya tergantung pada hutan. Jadi, dalam sastra Nusantara terdapat 4 genre, yaitu genre wiracarita, genre didaktik, genre sejarah, dan juga genre mantra. Selanjutnya ada studi mengenai bentuk. Studi mengenai bentuk ini tidak seluas studi mengenai genre, tetapi studi mengenai bentuk ini bisa dilakukan. Contohnya pada Jawa dan Sunda. Keduanya memiliki bentuk-bentuk tembang yang boleh dikatakan sama. Perbandingan bentuk-bentuk itu bisa saja menghasilkan pengertian mengenai perkembangan apa saja yang telah terjadi dalam bentuk-bentuk tersebut, dan bagaimana masing-masing suku bangsa memiliki strategi tersendiri mengembangkannya. Bentuk lain yang juga menarik untuk dibandingkan adalah pantun. Pantun ini adalah jenis tradisi lisan yang ternyata ada di beberapa daerah di Indonesia.
Dan sudah disebutkan bahwa di Jawa pantun disebut parikan. Namun, penelitian mungkin akan bisa mengungkapkan persamaan dan perbedaan apa saja yang ada di antara keduanya dan bagaimana orang Melayu mengembangkan bentuk itu. Dan bagaimana Jawa memanfaatkan bentuk itu dalam beberapa genre dan teater tradisionalnya. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, sonata menjadi bentuk penting dalam perkembangan puisi di Indonesia. Hal itu menjadi bagian dari penolakan suatu kelompok sastrawan terhadap bentuk-bentuk sastra lama, seperti pantun dan syair. Studi mengenai tema dan mitos bisa erat sekali kaitannya. Tema besar yang mendukung karya sastra agung seperti Mahabharata yang berkembang di Indonesia dalam berbagai bentuk. Nah, tema itu kemudian ditafsirkan kembali oleh para pengarang modern dan dijadikan bahan untuk menanggapi masalah yang muncul dalam masyarakatnya. Contoh penting yang harus disebut adalah kisah yang berdasarkan konsep Oedipus kompleks. Kisah yang mengungkapkan hubungan asmara antara ibu dan anak itu muncul dalam banyak kebudayaan di Indonesia. Dan kita bisa menemuinya dalam kisah Prabu Watugunung di Jawa dan Sangkuriang di Sunda. Contoh dari sastra bandingan Nusantara adalah cerita rakyat Jawa dan Sunda. Dari segi perjalanan cerita atau plot antara cerita rakyat Jawa dan Sunda, sering adanya kesejajaran. Cerita rakyat yang populer di Sunda berjudul Sangkuriang dan di Jawa berjudul Prabu Watugunung. Keduanya merupakan kisah yang paralelisme. Keduanya memiliki keragaman tokoh, namun plot dan temanya mirip. Tema dalam cerita Sangkuriang dan Prabu Watugunung ini terkait dengan masalah percintaan seorang anak laki-laki dengan ibunya sendiri, atau yang disebut dengan hubungan saudara, atau dalam bahasa kerennya atau dalam bahasa Inggrisnya dinamakan hubungan incest. Hubungan incest yaitu hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki kekerabatan yang dekat. Sangkuriang dan Watugunung keduanya sama-sama sempat mengalami hal yang serupa sebelum mereka terpisah, yaitu setelah mendapatkan pukulan karena kemarahan dan dari ibunya masing-masing. Mereka berkelana dalam waktu yang cukup lama, dan atas kehendak dewata, mereka kembali dipertemukan dengan ibunya, namun dengan ingatan dan rasa yang berbeda. Sangkuriang dan Watugunung sama-sama tidak mengingat bahwa wanita yang mereka temui saat mereka telah dewasa adalah ibunya. Perasaan yang timbul pun adalah perasaan cinta laki-laki dewasa kepada lawan jenisnya, bukan lagi perasaan anak kepada ibu ataupun sebaliknya. Hal ini menandai bahwa sejarah dan waktu kadang-kadang memisahkan logika dan ingatan manusia. Cerita Sangkuriang merupakan cerita legenda yang mengisahkan asal-usul terjadinya Tangkuban Parahu yang saat ini dikenal sebagai salah satu objek wisata terkenal di Jawa Barat. Begitu pula dengan Watugunung. Cerita legenda ini juga merupakan asal-usul munculnya Wuku, yang merupakan perhitungan hari bulan, atau biasanya dijadikan sebagai dasar perhitungan pawukon atau zodiak Jawa. Sampai jumpa di sesi diskusi nanti ya teman-teman. Dadah!